hanya dua hal. Satu, selama pemeriksaan saya tidak melihat ada pertanyaan apapun bagaimana korupsi itu dilakukan dan buktinya apa. Itu yang paling, padahal itu kan hal yang sangat vital. Selama pemeriksaan oleh penyidik tidak ada pertanyaan bagaimana caranya Nadiem melakukan korupsi tersebut dan buktinya apa. Dan udah pasti bahwa tidak ada masuk ke rekeningnya dan uang itu ke siapa. Tidak ada pertanyaan. Jadi tidak ada pertanyaan siapa yang diuntungkan pun nggak ada. Siapa, kan korupsi itu kan menguntungkan diri sendiri. Itu tidak ada karena tidak ada 1 sen pun uang ke Nadiem. Menguntungkan orang lain. Tidak ada pertanyaan satu entah siapa. Jadi unsur korupsinya di mana? Kok ditahan gitu loh. Yang kedua, yaitu tadi BPKP sebagai sah lembaga negara telah menyatakan bahwa soal harga itu wajar. Kan korupsi itu kan hanya satu, intinya markup, ya kan? Ini tidak ada, disebut wajar. Nah, itulah, jadi memang intinya belum ada dua bukti permulaan. Silakan Pak Dodi. Ya. Permulaan ini tidak ada karena kami pun masih mempertanyakan sebab perbuatan apa Pak Nadiem ini ditetapkan sebagai tersangka. Karena kalau kita melihat daripada penetapan tersangka yang menyatakan bahwa Pak Nadiem ditetapkan di dalam program digitalisasi 2019-2022, itu tidak pernah ada program digitalisasi. Nah, yang dilakukan oleh Pak Nadiem adalah membuat permen ya, saat itu untuk mengatasi adanya COVID yang mengakibatkan pembatasan kegiatan berskala besar sehingga pendidikan tidak bisa dilakukan, pendidikan harus dilakukan melalui daring. Oleh karena itulah dibuat permen untuk tujuan mengatasi akibat kondisi COVID saat itu. Nah, bukti permulaan yang mana ada hubungannya dengan apa perbuatan yang dilakukan. Begitu juga kerugian negaranya berapa, menguntungkan siapa, ada hubungannya dengan perbuatan apa. Nah, kita mengharapkan bahwa nanti penyidik akan menyampaikan perbuatan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Nadiem sehingga Nadiem ditetapkan sebagai tersangka. Nah, yang kedua juga berkaitan dengan prosedur formil tadi sudah disampaikan ya bahwa Nadiem ini diajukan sebagai tersangka di samping belum jelas perbuatannya apa, statusnya juga belum jelas. Apakah sebagai karyawan swasta ataukah sebagai menteri. Nah, ini juga nanti kita harapkan, kita dengar karena tadi Amicus Curiae sudah menyampaikan bahwa proses pra-peradilan hendaknya dilakukan secara lebih dalam, ya tidak seperti yang biasa-biasa dilakukan, tetapi juga menggali, ya bukan menggali kepada pemohon, ya beban pembuktian kepada pemohon, tapi juga beban pembuktian kepada penyidik. Ya. Apa yang dimiliki oleh penyidik, bukti-bukti apa sehingga Nadiem dapat ditetapkan sebagai tersangka, perbuatan apa dan apa akibatnya. Nah, ini yang perlu kita dengar nanti. Saya rasa kita tunggu proses persidangan berikutnya karena terlalu prematur. Kita tunggu apakah penyidik nanti dapat menyampaikan ya dasar perbuatan apa, bukti-buktinya apa saja. Ya, karena tadi sudah jelas dikatakan Nadiem tidak ada mens rea, ya, tidak pernah ada bukti mens rea. Tidak pernah ada bukti Nadiem menerima uang atau benefit apapun, dan tidak pernah ada bukti bahwa Nadiem ya di dalam bukti permulaan yang menunjukkan bahwa Nadiem memang dari awal berkehendak untuk mengambil keuntungan dengan menetapkan aplikasi Chrome atau menguntungkan orang lain. Jadi aplikasi Chrome ini benar-benar ya
disusun oleh tim teknis. Ya, nanti kita lihat ya, seperti itu. Pak Dodi, terkait dengan pertemuan Pak Nadiem dengan pihak Google, ini apakah benar murni membicarakan terkait dengan pendidikan ini Ya, atau yang lain? nanti kita tunggu ya, kita Pra-peradilan dulu deh. pra-peradilan dulu. Itu sudah substansi, ya. Satu-satu Nanti dulu. mengganggu nanti, Ya. ya kita tunggu. Apa? Bang Lukman tadi sepertinya kasusnya menjurus sama seperti yang dialami oleh Tom Lembong. Ada kemungkinan nggak mengajukan abolisi kepada presiden? Oh, belum ada kepikir sampai ke sana. Ya. Ada pesan khusus nggak di pra-peradilan pertama dari Nadiem sendiri, Pak? Pesannya bebaskan. Tegas. Iya, iya dong. Karena itu. Nanya lagi pesan khusus. Ketawa deh. Dia bebaskan. Ya. Tidak ada pemeriksaan uangnya kemana. Siapa yang diuntungkan. Yang jelas 1 sen pun tidak ada pertanyaan tentang si Nadiem. Ini nggak ada bukti apapun. Ya terus siapa yang diuntungkan? Apa keuntungan bagi pribadi? Apa keuntungan bagi pribadi? Tidak ada pertanyaan itu. Dan bahkan BPKB mengatakan normal. 2 kali diaudit loh. 2 kali audit BPKB. Mau apa lagi? Dan di dalam konferensi pers dari kejaksaan tadi sudah dikutip, bisa dilihat di media juga, bahwa dia baru mau menghitung. Ya. Dia Nah, baru mau. sudah ditetapkan tersangka, Ya. tapi dalam konferensi pers Kejaksaan Agung baru mau menghitung kerugian negara. Berarti belum ada bukti, sudah tersangka dan kemudian ditahan. Artinya terlalu prematur ya, Bang? Ya, harus dibatalkan penetapan tersangka. Bukan prematur, tidak ada 2 alat bukti. Ya, bukan prematur. Bukan prematur. Tidak. Lu maunya prematur melulu. Bang, soal salah satu yang dipermasalahkan oleh kejaksaan itu kan diputuskannya Chromebook itu tanggal 6 Mei, sementara kajian yang mengusulkan Chromebook bulan Juni. Berarti mendahului kajian itu gimana sih, Bang? Ini kan perkara korupsi. Kita fokus dulu. Pra-peradilan. Ada enggak? Ada enggak? Alat bukti. Ada enggak permainan uang? Itu aja dulu deh. Ya, kan korupsi kan arahnya ke sana. Kalau yang lain hal teknis, nggak usah dulu deh. Itu unsur 2 bukti permulaan itu. Ya. Kalau itu nggak ada ya udah. Ya. Oke. Ya. Ya, Oke. terima kasih. Ya. Terima kasih. Nanti permohonan permohonan pra-peradilannya nanti staf saya ambil satu-satu. Ada nanti. Iya. Ada staf saya diambil nanti. Ya. Yadi. Terima kasih. Ya.